Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah terus serius dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Indonesia. Wamenkominfo Nezar Patria meyakini adopsi AI di bidang ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dalam acara Saresehan Nasional Peluncuran AI Transformation Policy Manifesto di Jakarta, Wamenkominfo Nezar Patria mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan adopsi kecerdasan buatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Pasalnya, Wamen Nezar menilai sejumlah kementerian lembaga saat ini telah menggunakan teknologi AI pada pelayanan publik, seperti Kemenkominfo untuk menyaring berita hoax, Kemenq untuk membantu wajib pajak mendapatkan layanan perpajakan, Kemenkes untuk operasional rumah sakit, dan lain sebagainya. Namun begitu, Nezar Patria berpesan agar pelaku teknologi dan pihak terkait mengantisipasi penyalahgunaan AI untuk masalah privasi, keamanan data, dan dampak sosial. AI harus digunakan secara bertanggung jawab agar bermanfaat bagi masyarakat. Pertama adalah bagaimana adopsi penggunaan AI atau teknologi artificial intelligence ini dapat membantu kesejahteraan sosial jika kita gunakan secara tepat. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menindak secara tegas penyedia jasa yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Direktur Pengendalian Aplikasi Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Teguh Afriyadi mengatakan bagi para penyelenggara sistem khususnya barang dan jasa hingga transaksi keuangan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik. Direktur Pengendalian Aplikasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Afriyadi mengungkapkan pihaknya akan menindak secara tegas penyedia jasa yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Teguh mengatakan penindakan tegas tersebut didasari atas acuan data terbaru Kominfo dengan transaksi judi online yang telah mencapai angka hampir 400 triliun rupiah dan meningkatnya jumlah pemain menjadi 3 juta orang. Untuk itu, Kominfo mewajibkan bagi penyelenggara sistem khususnya barang dan jasa serta transaksi keuangan untuk melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Apabila dilanggar, maka Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses. Ya, jadi meregistrasi diri sebagai penyelenggara sistem elektronik itu adalah bagian dari kewajiban. Ya. Khususnya bagi penyelenggara-penyelenggara yang memenuhi kriteria, ya, misalnya karena dia memproses data, melakukan transaksi penawaran barang jasa, transaksi keuangan, memproses data pribadi, mereka punya kewajiban untuk mendaftar. Dan kalau tidak mendaftar, Kominfo punya kewenangan untuk melakukan pemutusan akses. Nah, kalau sudah mendaftar kemudian ada indikasi, ya indikasi kalau misalnya indikasinya tidak sengaja atau tidak diketahui, biasanya kami akan berikan surat teguran ya sebagai bentuk sanksi pertama. Tapi kalau dia tidak terdaftar dan memang kami menemukan indikasi ada keterkaitan atau kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana ya dalam fasilitasi judi online, kami bisa melakukan pemutusan akses secara langsung bahkan tanpa kami memberikan peringatan. Dari sisi pencegahan, upaya pemberantasan oleh kementerian juga terus dilakukan secara masif melalui 3 strategi utama. Pertama, menggunakan mesin web crawler berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi situs-situs judi. Kedua, melakukan patroli manual untuk menemukan anomali yang luput dari deteksi mesin. Dan ketiga, melakukan tindakan lanjutan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Saat ini Kementerian Kominfo juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi dalam upaya pemberantasan judi online untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait bahayanya judi online di Indonesia. Pemirsa, ITDC meresmikan gedung kantor Bea Cukai yang berlokasi di Pertamina Mandalika International Circuit. Kantor ini akan difungsikan untuk mendukung aktivitas bisnis dan pariwisata termasuk kelancaran pelaksanaan event internasional seperti MotoGP 2024. ITDC meresmikan gedung kantor Bea Cukai yang berlokasi di VIP Deluxe Lantai 1 Pertamina Mandalika International Circuit. Keberadaan kantor Bea Cukai di Pertamina Mandalika International Circuit diharapkan dapat memperkuat administrasi kepabeanan, mempermudah pengelolaan logistik, serta mengawasi arus barang masuk dan keluar secara real-time di kawasan The Mandalika. Selain itu, kantor ini juga difungsikan untuk mendukung aktivitas bisnis dan pariwisata, termasuk kelancaran pelaksanaan event internasional seperti MotoGP
MotoGP 2024 yang akan digelar pada 27 hingga 29 September mendatang. Tak hanya itu, fasilitas ini juga menyediakan layanan konsultasi bagi pelaku usaha terkait kepabeanan, sehingga mendukung kelancaran logistik dan meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam memfasilitasi impor peralatan teknis untuk MotoGP 2024. Arti sangat penting Pak buat kami, karena mempertegas bahwa status kami sebagai sebuah KEK itu lengkap dengan segala fasilitasnya. Apalagi menjelang perhelatan Indonesia MotoGP. Pemirsa, Impact Based Forecasting atau sistem perakiraan cuaca berbasis dampak merupakan sistem cuaca yang dirancang khusus untuk memprediksi kondisi cuaca di lokasi wisata. Dengan sistem ini, wisatawan bisa memastikan kondisi cuaca sebelum menuju lokasi wisata. Sistem ini lahir dari kolaborasi BMKG dan Kemenparekraf. Mendukung laju pertumbuhan sektor pariwisata terhadap anomali iklim, BMKG dan Kemenparekraf menciptakan sistem khusus yang mampu memberikan informasi tentang dampak cuaca terhadap aktivitas wisata. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam The Weekly Brief with Sandi Uno mengatakan, dengan sistem IBF bekerja secara real-time sehingga wisatawan dapat mengetahui aktivitas wisata apa yang cocok dengan potensi iklim yang akan terjadi. Dengan demikian dapat meningkatkan keselamatan wisatawan dan mendorong pertumbuhan pariwisata berkelanjutan. Tidak hanya itu, IBF juga memberikan informasi dan mitigasi apa yang harus dilakukan wisatawan bila terjadi kondisi cuaca ekstrim. Dwi Korita menyebut sistem IBF dibuat berdasarkan data-data yang telah diobservasi di berbagai titik di Indonesia sehingga teruji tingkat akurasinya. Proyek IBF secara resmi baru akan diluncurkan pada November atau Desember tahun ini. Impact Based Forecasting atau perakiraan cuaca berbasis dampak artinya adalah perakiraan cuaca untuk memperakirakan kondisi cuaca, namun kontennya tidak hanya suhu udara berapa derajat, apakah akan terjadi hujan atau berawan, kecepatan angin berapa, kelembapan udara berapa. Tidak cukup hanya itu, namun juga potensi dampaknya bagaimana. Apakah akan terjadi kilat petir? Apakah akan terjadi puting beliung? Apakah akan terjadi longsor? Apakah akan terjadi banjir? Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mensikapinya? Ini sangat penting bagi para wisatawan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.